은 7천억. 일원식은 50억 정도 더. 이번 시장 하루 평균 거래대금 7조 원. Film ini berkisah di Yeouido, yaitu sebuah pulau kecil di Seoul. Yeouido sendiri dinobatkan sebagai pulau dengan penduduk tersibuk. Di tengah itu, tampak seorang pemuda desa bernama Cho yang bercita-cita untuk menjadi seorang pialang saham yang sukses dengan penghasilan yang tak terbatas. Hari itu merupakan hari pertamanya bekerja di perusahaan DM Securities. Seperti biasa, Lim Jae-hoon selaku direktur utama di perusahaan tersebut mengunjungi para pekerjanya untuk memulai hari ini dengan penuh semangat. Ia memberikan afirmasi positif dan energi yang baik bagi pekerja untuk bisa terus mencetak keuntungan yang besar dan komisi dari setiap permintaan transaksi para klien. Hal yang sama juga turut dirasakan oleh Cho yang semangat berharap bisa menjadi pialang yang sukses seperti rekan-rekan seniornya yang lain. Bekerja di perusahaan DM Securities ini cukup sederhana, yaitu seorang pegawai hanya diminta menjual atau membeli saham sesuai permintaan klien. Jika berhasil, mereka mendapatkan komisi. Namun sayangnya, hari pertama bekerja, Cho sama sekali belum melakukan transaksi satupun. Dan terpaksa, hanya ia saja yang tak mendapat komisi sama sekali. Tak lama kemudian, atasan Cho yang bernama Beon mengajak keluar bertemu dengan para klien. Orang-orang penting yang mereka temui merupakan para manajer investasi, yang mana orang-orang ini akan sangat memberi pengaruh besar dalam pasar saham, termasuk untuk masalah komisi yang nantinya bisa mereka dapatkan. Cho mencuri kesempatan dengan menulis sekaligus semua perkataan dari para klien direkam agar menjadi pelajaran terutama untuk bisa memperbaiki kinerjanya di kantor. Setelah itu, Cho sempat bertemu dengan sahabatnya bernama Woo-sung, seorang lulusan universitas top di Amerika yang telah lebih dulu sukses dalam dunia kerja. Woo-sung juga digambarkan sebagai sosok yang nyaris sempurna karena tidak hanya memiliki penampilan yang tampan, tetapi juga terlahir dari keluarga berada karena sang ayah merupakan CEO dari perusahaan Woo-sung, salah satu perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Perbedaan latar belakang membuat persahabatan keduanya terjalin sangat baik. Di hari libur kerja, Cho menyempatkan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan membantu aktivitas di kebun. Namun, ia harus menghadapi fakta pahit bahwa sang ayah mengidap tumor kecil di hati. Namun besarnya biaya yang dibutuhkan mengalahkan niat mereka untuk melakukan operasi tersebut. Karena hal itu yang kemudian memotivasi Cho untuk bekerja lebih keras agar bisa mengumpulkan banyak uang demi kesembuhan sang ayah. Di hari yang berbeda, Cho yang selama ini masih belum melakukan transaksi akhirnya mendapatkan klien pertama. Seorang klien menginginkan elektronik dengan saham senilai 20.000. Tapi, Cho yang dasarnya belum begitu paham tentang bahasa pemrograman dalam transaksi di bursa saham, sempat kebingungan untuk menentukan keinginan dari klien tersebut. Alhasil, ia pun menganalisa sendiri kondisi saham di lantai bursa dan menentukan untuk mengklik pembelian senilai $20.000. Apesnya, keputusan itu malah tidak sesuai karena klien sebenarnya menginginkan untuk menjual bukan membeli saham. Atas kecerobohannya itu, Cho harus menghadap ke para pimpinan dan dimarahi habis-habisan. Tanpa terasa, 10 bulan pun berlalu. Dan Cho masih belum juga mendapatkan komisi yang ia harapkan. Sampai sekarang, ia merasa bahwa dirinya hanya sebagai beban bagi timnya. Malam itu, rasa frustasi yang sangat besar telah membuat Cho meminum terlalu banyak hingga mabuk berat. Yu yang sekilas merasakan apa yang sedang dialami oleh Cho, akhirnya membawa ke tempat spa. Yu sempat mengungkapkan salah satu trik dalam bekerja sebagai pialang saham yang disebut dengan istilah butik. Dan terbukti telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupannya sampai saat ini. Namun, obrolan itu tak berlangsung lama karena tampaknya Cho belum tertarik pada hal tersebut. Keesokan harinya, Cho yang sedang bersama Woo-sung mampir ke sebuah kafe dekat kantor. Dalam kesempatan inilah, Cho menanyakan pada Woo-sung tentang istilah butik. Woo-sung kemudian mengatakan bahwa butik merupakan istilah untuk mengumpulkan uang untuk mengeksploitasi bursa saham. Beberapa pegawai juga terlibat dalam kecurangan butik ini. Mendengar hal itu, Cho malah tertarik dan berencana untuk melakukannya tanpa sepengetahuan Woo-sung. Malam itu, Cho mengunjungi apartemen Yu untuk meminta arahan. Dari sini, Yu memperkenalkan Cho dengan seseorang bernama Tiket. Diceritakan bahwa Tiket sosok orang yang sangat berpengaruh dalam dunia saham. Hal yang tak terlupakan bagi Yu adalah ketika kali pertama ia mendapatkan komisi pertamanya senilai $800.000 atas arahan Tiket. Dari penjelasan singkat itu, Cho semakin tertarik untuk mencoba.
hingga ia pun dijadwalkan untuk bertemu dengan Tiket. Di hari yang telah ditentukan, Cho yang hanya diperbolehkan ketemu Tiket sendirian akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi sesuai arahan via telepon. Disinilah pertemuan pertama antara Cho dan Tiket di salah satu rooftop apartemen. Tanpa basa-basi, Tiket memberikan sedikit gambaran tentang tugas yang harus dijalani oleh Cho, termasuk dengan membekalinya sebuah ponsel yang nantinya akan digunakan sebagai alat komunikasi. Selama transaksi berlangsung, Tiket juga sempat menjelaskan tentang keuntungan yang akan diperoleh, yaitu senilai $2 juta, sedangkan Cho akan mendapatkan komisi hingga $500.000. Hari ini waktunya bagi Cho untuk menjalankan praktek butik untuk kali pertama. Berbekal ponsel yang diberikan Tiket, ia langsung diperintahkan untuk membeli saham hingga 8.000 split karena lazimnya hanya ada sekitar 100 split saja di bursa saham. Apalagi Tiket juga sempat mengatakan bahwa akan ada 13.000 split yang tersedia, seolah-olah menegaskan bahwa Cho bukanlah satu-satunya yang menjalankan aksi tersebut. Karena pasti ada oknum lain yang sengaja melakukan sesuatu kesalahan dengan melepas 13.000 split. Disinilah kesempatan bagi Cho untuk melakukan transaksi. Terlebih, suara dari banyak transaksi yang dilakukan Cho jelas menarik perhatian para pekerja di sana. Termasuk sang direktur yang turut menaruh curiga atas aksi pegawainya itu yang selama ini dianggap kurang greget dalam bekerja. Direktur sempat meminta ponsel yang digunakan Cho untuk mengkonfirmasi atas pembelian 8.000 split tersebut. Namun tampaknya semua telah diantisipasi oleh Tiket. Karena ternyata ada orang lain yang berpura-pura menjadi klien dari Cho. Alhasil ia pun selamat dari tuduhan butik. Cho sukses mendapatkan komisi senilai $50.136.310 yang sontak membuat para rekan kerja menaruh simpati padanya. Termasuk Siun yang merupakan salah satu pekerja wanita paling cantik di kantor itu. Di sisi lain, atas usahanya hari ini, Tiket menepati janji dengan menyerahkan pembagian komisi senilai $623.440. Tiket juga mengingatkan Cho untuk membuka buku rekening di Bahama demi menghindari kecurigaan dari pihak lain. Mengetahui telah memiliki uang yang sangat banyak dalam waktu yang singkat, Cho juga tidak lupa pada tujuan awalnya, yaitu mengobati penyakit sang ayah. Maka dari itu, ia menelpon sang ibu untuk segera memeriksakan kondisi ayahnya, termasuk mentraktir sang kekasih di restoran mahal, sembari memamerkan apartemen yang baru saja ia beli. Namun, momen kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena Cho sempat dihampiri seseorang yang mengaku dari tim penyelidik keuangan atau yang dikenal sebagai FFS. Ia sempat memperingati Cho untuk berhati-hati terhadap pekerjaannya. Menyadari aksinya mendapat perhatian dari tim penyelidik, Cho yang mulai ketakutan kembali menemui Tiket untuk menceritakan tentang pertemuannya itu. Terungkaplah bahwa pria tadi merupakan kepala tim penyelidik FFS yang bernama Han, yang kerap dijuluki sebagai anjing pemburu. Hal itu dikarenakan Han bekerja menangkap para pelaku pencucian uang dan segala bentuk kejahatan yang terjadi di pasar saham Korea. Tiket juga membeberkan bagaimana kinerja tim penyelidik yang menurutnya hanya sekedar memantau di setiap transaksi yang mencurigakan, tapi mereka tidak akan bisa menangkap para pelaku karena minimnya bukti. Oleh sebab itu, Tiket telah lebih dulu mengantisipasi semuanya, dari pelaku split yang dikirim ke luar negeri, akun klien yang ternyata merupakan identitas dari seorang tunawisma, sampai memerintahkan Cho untuk membuang ponsel di sungai. Mendengar hal itu, Cho sedikit tenang dan siap untuk kembali bekerja sesuai perintah Tiket. Di bulan berikutnya, Cho kembali diperintahkan menjalani transaksi perdagangan. Meski awalnya sempat diragukan oleh atasannya karena ia belum pernah melakukan transaksi tersebut, tapi Cho berhasil meyakinkan sang manajer yang kemudian diberikan akses untuk melakukan transaksi itu, termasuk dengan transaksi Park Chang-gu yang dulunya selalu ditangani oleh Yu. Tak tanggung-tanggung, jumlah transaksi yang dilakukan Cho bahkan mencapai $700 juta dan membuatnya memperoleh bagian komisi senilai $1,2 juta. Sejak saat itulah, Cho menjelma menjadi seorang pialang sukses dengan banyak uang, bahkan ia pun tak ragu untuk mentraktir Wusung. Namun sayangnya, kesuksesan itu tidak lantas membuat semua rekannya menjadi senang, terutama Yu yang justru tampak iri dan tidak suka dengan pencapaian telah diraih oleh Cho. Apalagi ia juga lah yang dulu sempat mengenalkannya dengan Tiket. Aksi yang dilakukan Cho kali ini kembali menarik perhatian penyelidik. Alhasil, Han kembali mendatanginya dan memberikan foto yang menunjukkan aktivitas Cho selama ini. Mendapati hal tersebut, Cho kembali dirundung rasa takut. Akhirnya ia memutuskan bertemu Tiket. Seperti biasa, pria misterius ini meyakinkan Cho untuk tetap percaya diri dan tenang dalam kondisi saat ini. Untuk mengobati ketakutannya, Tiket menyuruh Cho untuk berlibur ke Bahama dan melihat langsung uang tabungannya yang juga berada di sana.
Setibanya, Cho yang belum pernah melihat secara langsung jumlah uang yang mencapai 1,4 juta dolar dibuat takjub atas pencapaiannya selama ini. Oleh karena itu, ia meluapkan kegembiraannya dengan ikut taruhan bola dengan penduduk Bahama. Dari sinilah, Cho berkesempatan bertemu dengan Roy, seorang pengusaha sukses yang tinggal di New York. Sekembalinya di Yoido, Cho dikejutkan bahwa di kantornya telah kedatangan seorang kejaksaan yang membawa semua barang-barang miliknya atas transaksi yang dilakukan oleh Cho. Di sana, ia sempat diinterogasi langsung oleh tim penyelidik, namun karena tidak adanya bukti yang mengaitkannya dengan sejumlah kasus mencurigakan, maka Cho terbebas dengan begitu saja. Masalah lain juga bermunculan ketika Yu harus terlibat isu perselingkuhan, bahkan ia sampai dipecat dari kantornya yang membuat seluruh klien dari pihak Yu harus dilimpahkan kepada Cho. Tidak hanya itu, gosip panas turut menerpa Sion yang selama ini menjadi primadona di kantor. Kabar beredar bahwa ia berhubungan dengan banyak manajer investasi hanya untuk bisa menyelesaikan kerjaannya. Bukannya ingin menjauh dan menghindar, Cho malah tertantang mendekati Sion hingga mereka pun menjalin hubungan yang lebih intim. Bahkan sampai rela putus dari pacarnya yang selama ini telah memberikan dukungan penuh terhadap Cho. Sejak saat itulah, komisi yang didapat Cho semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi yang ia lakukan. Cho yang awalnya hanya pemuda dari desa dan anak petani raspberry kini telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Ia mendadak menjadi pria yang kaya dan bisa membeli apa saja yang ia suka, termasuk memperkerjakan banyak petani untuk mengurus kebun orang tuanya. Di hari yang berbeda, Changgu yang selama ini bekerja untuk tiket dan juga pelaku karena pernah memperkenalkan Yu kepada sosok misterius itu, akhirnya mulai mendapatkan perhatian dari Han. Ia telah mengendus kerjasama Changgu, Yu dan Cho yang berkaitan dengan kerjasama mereka dengan tiket. Dalam kondisi yang sulit, Changgu bekerja sama dengan Yu untuk menjerat tiket dan Cho ke pihak FFS agar menjadi alasan mereka terbebas dalam masalah ini. Dengan ini, mereka menyusun rencana untuk membantu Han dan tim menangkap pria misterius itu. Keesokan harinya, Cho berniat menemui Changgu. Namun sayang, ia mendapati bahwa beliau sedang tidak ada di kantor. Tapi saat Cho keluar, ia dikejutkan dengan bunuh diri seorang pria yang ternyata adalah Park Changgu. Dari sinilah Cho mulai merasa ada banyak kejanggalan, apalagi ia mendapatkan kiriman foto yang memperlihatkan dirinya di sekitar TKP. Sebelumnya, ia juga menyadari ada sosok pria misterius di TKP yang ternyata juga berada di kantornya saat ini. Sementara itu, di pusat kebugaran, Sion yang sedang menjalin hubungan spesial dengan Cho turut diperiksa oleh Han, bahkan sampai membawa sejumlah bukti kedekatan Sion dengan para manajer investasi dari berbagai perusahaan. Alhasil, Sion dijerat hukuman atau setidaknya akan ada sanksi sosial atas skandal tersebut. Sementara itu, di stasiun bawah tanah, Cho kembali menemui tiket untuk merencanakan aksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan kosong dengan melibatkan perusahaan yang telah bangkrut. Dengan menaikkan skala per transaksi, maka ada uang yang cukup besar diperoleh. Cho diminta untuk melakukan aksi ini dengan sebaik mungkin. Di kantor, Cho diperintahkan membeli 70.000 saham mikro, kemudian diperintahkan lagi membeli 80.000 hingga 100.000 saham. Aksi dari Cho jelas mengundang perhatian dari para rekan kerja karena tidak ada sejarahnya pembelian saham dilakukan pada perusahaan yang telah bangkrut. Benar saja, Cho mendapati jika perusahaan itu mengalami kebakaran hebat. Sekilas, Cho mencurigai adanya keterlibatan tiket dalam insiden kebakaran itu. Akan tetapi, Cho tetap melakukan transaksi hingga ia dipanggil oleh Direktur Jaehyun. Sementara itu, Sion yang sempat terpojok atas ancaman dari Han akhirnya bekerja sama dengan petugas FFS untuk menjerat Cho. Alhasil, Sion pun sukses mencuri data dari flash disk miliknya. Ketika berada di ruangan, Cho sempat khawatir akan mendapat teguran dari sang direktur. Namun tak disangka, Cho malah mendapatkan dukungan dari direkturnya itu atas transaksi pembelian saham yang menghasilkan keuntungan hingga 20 juta dolar. Di lain tempat, aksi Yu yang bekerja sama dengan Mendiang Changgu ternyata telah dicium oleh tiket. Ia yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba dihubungi oleh tiket, tapi tak berapa lama, tiba-tiba mobil Yu ditabrak oleh truk. Kembali ke Cho, ia yang baru saja selesai melakukan transaksi, tiba-tiba menerima telepon dari sosok misterius yang ternyata merupakan anak buahan yang akan menjebaknya. Menyadari hal itu, Cho sempat berusaha melarikan diri dengan kabur dari kantornya untuk menjauh dari kejaran tim penyelidik FFS. Sempat mendapat kabar Yu kecelakaan, ia kemudian memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat di mana Yu dirawat. Setibanya, Cho dikejutkan dengan kehadiran tiket yang terlebih dahulu berada di ruang inap Yu.
Secara terang-terangan, Tiket mengakui bahwa dialah yang merencanakan atas tewasnya Canggu, termasuk mencelakai Yu hingga ia mengalami kerusakan di otak. Kali ini, Tiket memperingatkan Cho untuk tidak berurusan dengan Han jika tak ingin bernasib sama dengan mereka berdua. Sejak saat itulah, Cho bisa menilai karakter Tiket yang sebenarnya sosok yang selama ini menjadi penyelamat dalam karirnya, malah menjadi bumerang dengan mengorbankan segala hal. Keadaan kemudian bertambah parah karena FFS sekarang membawa semua barang milik Cho untuk diperiksa. Di kantor, Han secara terang-terangan telah bekerja sama dengan Seun. Ia juga menuturkan bahwa berkat wanita ini, Han berhasil menyalin semua data dari flash disk milik Cho dan merekap semua kejadian yang ada keterlibatannya dengan banyak transaksi ilegal. Maka hal ini membuat Cho dalam masalah besar. Ditambah lagi, ia juga mendapatkan kabar bahwa ayah dari Wusung dilaporkan meninggal dan bisnisnya kini telah berada di ujung kehancuran. Cho kembali mendatangi Tiket dan kali ini ia diberi tugas terakhir yang bernilai 30 juta dolar, seolah-olah mendapat ide dari tugas itu. Keesokan harinya, Cho bekerja sama dengan Wusung untuk membeli semua saham dari perusahaan ayahnya yang akan bangkrut dengan menggunakan seluruh uang tabungan pribadi Cho. Ia juga menggunakan identitas Roy untuk mengeksekusi saham dari perusahaan tersebut. Dengan semua kerjasama yang apik itu, Cho akhirnya berhasil menyelamatkan perusahaan milik media ayah sahabatnya itu dengan dibantu oleh Roy yang berada di New York. Sementara Tiket yang mengetahui kecurangan ini meminta anak buahnya untuk menghabisi Cho. Namun beruntung, Cho bisa menghindar dari sosok yang akan menghabisinya. Rencana selanjutnya, Cho menghubungi Han dan tim untuk bekerja sama dalam meringkus Tiket. Bertepatan sekali, Tiket mengajaknya bertemu di stasiun bawah tanah. Cho yang sudah mengetahui bahwa dia gagal memenuhi perintah Tiket untuk menghasilkan uang 30 juta dolar untuk dirinya, Cho lantas menawarkan dirinya apa ia akan dihabisi juga seperti Canggu dan Yu. Dengan tenangnya, Tiket malah menghiraukan omongan Cho dan malah mendapati alat penyadap yang disembunyikan di balik pakaian. Anehnya, pria ini meninggalkan Cho begitu saja tanpa melukai atau bahkan menghabisi. Tak tinggal diam, hanya melihat Tiket pergi, semua tim bergerak cepat untuk meringkusnya. Dengan nekat, Cho berhasil menahan Tiket pergi dengan cara menghamburkan uang di sekitar stasiun. Maka dengan begitu, kereta tidak akan bisa berangkat. Sekilas, sosok pria misterius berhasil menusuk perut Cho. Beruntungnya, Cho menahan pria ini hingga pihak FFS dengan cepat menangkap si pelaku. Sekaligus, Han yang juga berhasil mencegah Tiket. Tapi sayangnya, Han tidak bisa menangkapnya begitu saja tanpa adanya bukti. Tapi tenang, Cho langsung membeberkan hasil rekaman yang telah ia simpan dari awal pertemuan mereka selama 2 tahun. Tidak hanya itu saja, Cho juga telah menyimpan semua ponsel yang diberikan oleh Tiket untuk setiap transaksi. Sekaligus, ia juga meninggalkan 2 tablet sebagai hadiah untuk anak Han. Kali ini, Cho lebih memilih untuk tidak terlibat di dalam masalah tersebut, karena jika dia dilibatkan menjadi saksi, dapat dipastikan dia juga bisa terseret menjadi tersangka baru. Di akhir film, Cho yang mengalami pendarahan di perutnya hanya bisa terduduk lemas sembari tersenyum bahagia, seolah-olah telah berhasil dengan semua tugasnya selama ini.